Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap waktu berjalan, setiap orang rindukan pertambahan atau pertumbuhan. Saya ambil contoh sederhana, tahun kedua pernikahan, tahun ketiga pernikahan, masuk sampai tahun ke-10, tahun ke-15. Setiap orang sebenarnya rindu ada sesuatu yang bertumbuh, ada sesuatu yang bertambah. Rumah tangga itu tambah dewasa misalnya, rumah tangga itu saling pengertian misalnya, rumah tangga itu tambah bahagia misalnya. Dan tidak ada orang rindukan justru lewat waktu pengurangan, seperti akhirnya kok rumah tangga kita kurang kasih, rumah tangga kita kok kurang terbuka gitu. Itu dalam sudut rumah tangga, tapi juga dalam sudut anak-anak misalnya, ya kan. Tahun pertama mungkin banyak hal yang dia belum bisa. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, tahun keenam mulai sekolah, ya kan. Mulai ada banyak hal yang bertambah gitu. Nah, karena pertambahan selalu membawa semangat, ya kan. Orang bekerja lalu masuk kerja 2 tahun, gajinya naik lagi, lalu bukan hanya gajinya naik, lalu kemudian pangkatnya naik. Nah, pertambahan pertumbuhan seperti ini selalu membawa gairah, membawa semangat, ya kan. Begitu juga orang melayani Tuhan, maka dengan bertambahnya tahun dia harus makin dewasa, dia harus makin kuat, harus makin meninggalkan dosa. Nah, ini yang saya beri nama pertambahan yang sehat. Kenapa? Karena waktu kita akhirnya membuat kita makin hari makin bertambah. Nah, Tuhan tidak pernah mengurangi. Tuhan selalu Allah yang progresif gitu. Allah yang selalu memandang ke depan tuh kita lebih maju, lebih sukses, lebih kuat, dan lebih tangguh. Karena itulah Allah kita makin hari makin kita dekat dengan Kristus. Makin hari makin kita mengalami kemuliaannya. Dan makin hari kita makin senantiasa berjalan serupa dengan Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita memang sedang bicara tentang bertambah. Nah, saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang bertambah-tambah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang percaya kepada kita. Tahukah saudara, Allah tidak pernah mengurangi berkat apapun dalam hidup kita, tetapi justru Dia tambahkan berkat dalam hidup kita. Dia tambahkan kemenangan, Dia tambahkan kemuliaan, Dia tambahkan kuasa dalam hidup kita. Makanya saudara perhatikan, dalam Alkitab dibicarakan misalnya seperti Daud. Siapa Daud? Tadinya kan hanya gembala kambing domba kawanan ayahnya. Waktu dia diurapi oleh Tuhan melalui pelayanan nabi, apa yang terjadi? Bahwa dia belum langsung memiliki segala-galanya, tetapi waktu dia diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel waktu itu, apa yang terjadi? Belum ada perubahan yang khusus. Dia belum langsung keesokan harinya jadi raja, tapi dia mulai jadi pembawa senjata terlebih dahulu, sampai akhirnya maju lagi lebih jauh, sampai akhirnya dia dapat mengalahkan Goliat. Lalu dia menjadi pemain musik di istana, lalu menjadi pengawal raja, lalu kemudian lebih dekat lagi, sampai akhirnya jadi menantu raja. Tetapi terus Tuhan bekerja bertambah. Selama kita setia, selama kita melekat pada Kristus. Tahukah saudara, kata Alkitab, kita
kita tidak akan turun tapi diangkat naik. Bahkan Alkitab bilang apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan. Inilah kehendak Tuhan untuk kita selalu bertambah-tambah. Doa saya sederhana, supaya setiap saudara rumah tangganya tambah hari tambah bahagia. Oh, masa muda sudah tambah hari tambah penuh kemenangan. Perjalanan saudara dengan Kristus tambah hari tambah melihat mujizat. Dan dalam usaha dagang sudah tambah hari berkat Tuhan akan selalu mengalir baru. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini tentang bertambah-tambah dalam program ini kita ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus dalam keberadaannya di Athena bersama dengan Timotius, dia merasa biarlah saya sendiri. Karena dia udah gak tahan lihat orang-orang Tesalonika penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, dan membutuhkan kekuatan. Dia kirim Timotius yang mengakibatkan dia akan tinggal sendiri di Athena. Nah, sekarang Timotius ini dikirim untuk apa? Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, maksudnya untuk menghadapi kesukaran. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu terjadi supaya kamu tahu telah terjadi, dan perhatikan baik, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itu sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, Timotius maksudnya, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Bertambah-tambah dan berkelimpahan. Nah, pertanyaannya, apa yang kita harus bertambah-tambah? Apakah itu berarti berkat kita yang harus bertambah-tambah? Lalu kalau berkat kita tidak bertambah-tambah, kita akan marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan berarti Tuhan sedang menghukum saya kah? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, yang harus bertambah-tambah bukan sekedar berkat, yang harus bertambah-tambah bukan sekedar uang, berkat. Alkitab berkata akan menyertai kita kemanapun kita berada. Persoalannya bukan bagaimana kita mengejar berkat itu, persoalannya bagaimana kita hidup di dalam sumber berkat, yaitu Kristus. Maka otomatis berkatnya akan mengalir dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya di sini, apa yang harus kita bertambah-tambah? Apa yang Paulus sedang harapkan dari jemaat di Tesalonika supaya bertambah-tambah? Yang pertama yaitu mereka harus bertambah-tambah dalam kasih. Artinya gini, makin kita dalam dekat dengan Tuhan, makin kita lebih jauh, makin kita lebih lama dalam mengiring kita kepada Kristus, maka kasih kita harus semakin nyata. Persoalannya ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen dan bangga berkata, oh udah 12 tahun yang lalu saya bertobat, sudah 16 tahun yang lalu saya bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Kasihnya tidak pernah bertambah-tambah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengasihi itu tidak mudah. Mengasihi itu bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu bukan mengasihi, itu balas jasa namanya. Tetapi mengasihi itu artinya, meskipun orang itu menyakitkan, meskipun orang itu mengecewakan, aku tetap akan mengasihinya.
Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab mau ajarkan, bahwa kita harus bertambah-tambah. Yang pertama dalam kasih. Kalau kita berkata saya mengasihi Yesus, maka suami-suami harus mengasihi istrinya lebih lagi. Kalau kita berkata saya mengasihi Yesus, berarti istri-istri harus tetap mengasihi suaminya lebih lagi. Kalau kita berkata saya mengasihi Yesus, berarti orang-orang muda harus hidup senantiasa dalam kasih, tidak benci, tidak dendam kepada siapapun, tapi berani mengampuni yang bersalah. Karena dunia hari-hari ini menjadi dunia yang penuh dengan kekerasan, kebencian, serta amarah. Tetapi hidup Kristen adalah hidup yang menabur kasih, membawa damai sejahtera. Yang kedua yang harus bertambah-tambah dalam hidup kita adalah kekuatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya makin kita melekat pada Kristus, maka kita akan beroleh kekuatan yang makin besar. Nah, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tantangan demi tantangan, jangan membuat kita lemah. Jangan berkata, aduh saya udah percuma deh ke gereja deh, saya udah percuma deh doa deh. Masalah demi masalah terus terjadi, saya gak kuat gini terus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita supaya kita makin hari makin kuat. Karena dengan kita latihan, itu sama seperti olahraga rohani kita, ya kan? Tantangan demi tantangan, latihan olahraga rohani kita. Sama seperti seorang berolahraga, keringat bercucuran, badan lemah. Tapi apa yang terjadi? Itu membuat dia sebetulnya lebih kuat, lebih sehat. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita ngadapin tantangan, tapi iman kita makin hari makin sehat. Iman kita makin hari makin kuat. Iman kita makin hari makin melekat kepada Kristus. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus bertambah-tambah, yaitu kekudusan kita, ya kan? Makin kita lama mengiring Kristus, makin kita dekat dengan Kristus, apa yang terjadi? Kita harus makin berjalan kekudusan. Jangan bertahun-tahun kita iring Tuhan, tapi judi jalan terus. Bertahun-tahun kita iring Tuhan, tapi hidup Kristen kita penuh dengan perzinahan. Bertahun-tahun kita iring Tuhan, tetapi jalan hidup kita tetap kembali kepada hal-hal yang lama kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan cari orang-orang yang bertambah-tambah dalam kasih, bertambah-tambah dalam kekuatan, bertambah-tambah dalam kekudusan. Dan yang terakhir saya pelajari, yaitu bertambah-tambah dalam kesetiaan. Bertambah-tambah dalam kesetiaan. Artinya makin hari makin setia, makin hari makin setia, makin hari makin setia, sampai kita melihat Yesus muka dengan muka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kau bisa saja menghadapi masalah. Hari-hari ini bisa saja tawaran-tawaran dunia kayaknya kau begitu dekat dengan hidup saudara. Ini saatnya buat kita untuk berkata tidak pada dunia dan berjalan menjadi terang di tengah dunia ini, supaya kita bertambah-tambah senantiasa dalam kasih, dalam kekuatan, dalam kekudusan, dan dalam kesetiaan. Haleluya. Kalau saya ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau doa buat setiap pendengar sekalian. Setiap pendengar yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, hamba doa mereka yang rindu untuk bertambah-tambah dalam kasih, kekuatan, kekudusan, dan kesetiaan. Tuhan jamah satu persatu, jangan lewati satu orang pun, bangkitkan mereka untuk melihat mujizat, sehingga mereka boleh berjalan senantiasa dalam kemenangan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita, hadapi hidup ini bersama dengan Kristus. Karena tidak pernah Yesus mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Diberikannya kemenangan, diberikannya kekuatan untuk senantiasa melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.